Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam sahabat biologi. Di video kali ini kita akan mempelajari pola hereditas yang kedua, yaitu pautan atau linkage. Untuk mendalami lebih jauh apa itu pautan atau linkage, mari kita saksikan tayangan video pengantar berikut ini. Hai sahabat sehat, mungkin penyakit hemofilia masih terdengar asing untuk kita. Untuk itu, simak penjelasan lengkapnya melalui video ini ya. Hemofilia adalah penyakit yang diakibatkan kekurangan faktor pembekuan darah. Penyakit ini diturunkan secara seks-linked resesif pada kromosom X. Pada kromosom X terdapat gen faktor 8 dan 9 yang bersifat resesif dan dibawa oleh wanita, disebut carrier, dan bermanifestasi klinis pada pria, disebut pasien. Namun, tidak menutup kemungkinan penyakit ini dapat dialami oleh kaum wanita bila pada kedua kromosom X terdapat kelainan. Hemofilia dikelompokkan berdasarkan kadar faktor pembekuan, yaitu faktor 8 dan 9 dalam plasma menjadi hemofilia ringan, sedang, dan berat. Perdarahan merupakan salah satu gejala dan tanda klinis khas yang sering dijumpai pada kasus hemofilia. Perdarahan dapat timbul secara spontan atau akibat trauma. Perdarahan ini dapat terjadi pada berbagai organ tubuh seperti sendi, otak, retrofaringeal, dan retroperitoneal, dan lain-lain. Dokter akan menegakkan diagnosis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dokter juga akan menanyakan beberapa hal seperti ada atau tidaknya riwayat keluarga dengan hemofilia, perdarahan berulang, serta perdarahan terus-menerus pasca trauma. Dokter juga akan memeriksa untuk menemukan ada atau tidaknya tanda-tanda seperti hemartrosis dan hematoma. Uji hemostasis seperti pemeriksaan massa pembekuan, APTT, abnormalitas uji tromboplastin, massa perdarahan, dan massa protrombin juga akan dilakukan. Beberapa terapi yang umumnya digunakan bagi penderita hemofilia adalah terapi pengganti faktor pembekuan dan terapi gen. Saat ini, pemanfaatan vektor adenovirus yang membawa gen anti-hemofilia ke dalam sel hati sedang dalam tahap pengembangan. Apabila hal ini berhasil di kemudian hari, dapat memberi harapan bagi penderita hemofilia. Beberapa komplikasi akibat pengobatan hemofilia yang dapat terjadi yaitu terbentuknya antibodi terhadap faktor 8 dan 9 sehingga menyebabkan terapi tidak efektif, penularan penyakit melalui produk darah, reaksi alergi akibat terapi pengganti faktor pembekuan darah. Demikian penjelasan seputar hemofilia. Terima kasih sudah menonton video ini. Baiklah sahabat biologi, tentunya kalian ingin tahu lebih jauh lagi tentang apa itu pautan atau linkage dan hubungannya dengan penyakit hemofili yang dijelaskan pada video pengantar tadi. Pautan atau linkage adalah peristiwa di mana ada dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Seperti yang tampak pada gambar sebelah kiri, terdapat kromosom homolog yang pada bagian lengan bawah kromosomnya terdapat gen 1 dan gen 2 yang berpautan dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Sedangkan pada gambar di bagian tengah nampak ada dua kromosom yang masing-masingnya memiliki gen 1 dan gen 2, sehingga pada gambar tersebut tidak terjadi pautan. Begitu juga dengan gambar ketiga, yaitu pada satu kromosom yang sama, posisi atau letak gen 1 dan gen 2 berjauhan, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi pautan. Nah, biasanya gen-gen yang berpautan tersebut
cenderung diturunkan bersama-sama. Adapun pautan dapat terjadi pada kromosom tubuh sehingga disebut pautan gen, dan dapat pula terjadi pada kromosom seks sehingga disebut pautan seks. Adapun penyakit hemofilia yang ada pada video pengantar tadi tergolong ke dalam pautan seks. Baiklah sahabat biologi, mari kita pelajari lebih jauh lagi tentang jenis pertama pautan, yaitu pautan gen. Setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut lokus. Tentunya kalian tahu persis di mana lokus berada pada saat kalian mempelajari tentang struktur kromosom. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan inilah yang disebut pautan gen atau gene linkage. Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan gambar berikut. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih dalam lagi tentang pautan yang kedua, yaitu pautan seks. Mengapa disebut pautan seks? Karena terjadi pada gonosom atau pada kromosom seks. Sebagai contoh, pautan seks pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Sifat warna mata Drosophila melanogaster terpaut pada kromosom X. Drosophila melanogaster bermata putih selalu berkelamin jantan. Hal ini menunjukkan warna mata merah lebih dominan daripada warna mata putih. Mari kita perhatikan diagram persilangan berikut. Sebagai parental lalat mata merah betina XM besar kawin dengan lalat jantan bermata putih XM kecil Y. Pada saat peristiwa meiosis terjadi pembentukan gamet pada gamet betina XM besar dan gamet jantan XM kecil dan Y. Pada F1 menghasilkan keturunan pertama yaitu XM besar XM kecil yaitu lalat betina bermata merah, dan XM besar Y yaitu lalat jantan bermata merah. Jika sesama F1 disilangkan, maka parental kedua lalat betina XM besar XM kecil kawin dengan lalat jantan XM besar Y, maka pada saat peristiwa meiosis gamet betina terbentuk XM besar dan XM kecil, sedangkan pada gamet jantan terbentuk XM besar dan Y. Adapun keturunan kedua atau filial duanya adalah yang pertama lalat XM besar yaitu lalat betina bermata merah. Yang kedua lalat XM besar Y yaitu lalat jantan mata merah. Yang ketiga lalat XM besar XM kecil yaitu lalat betina bermata merah, dan yang terakhir adalah lalat XM besar Y yaitu lalat jantan bermata putih. Demikian pola pewarisan atau pola hereditas terkait pautan seks yang terjadi pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Baiklah sahabat biologi, kalau tadi kita telah mendalami pola pewarisan sifat terkait pautan seks pada lalat buah Drosophila melanogaster, maka sekarang mari kita pelajari lebih lanjut lagi tentang peristiwa pautan seks pada manusia. Pautan seks pada manusia dapat dibedakan pada gen dominan dan gen resesif. Pautan gen pada gen dominan misalnya terjadi pada penyakit gigi coklat dan hipertrikosis. Adapun pautan seks pada gen resesif misalnya pada penyakit hemofilia, buta warna, dan anodontia. Nah, mari kita lihat persilangan di bawah ini. Parental pria bergigi coklat XB besar Y menikah dengan wanita bergigi putih XB kecil. Pada saat peristiwa meiosis terjadi pembentukan gamet pada
pria bergigi coklat yaitu XB besar dan Y, dan pada wanita bergigi putih XB kecil. Keturunannya adalah XB besar XB kecil atau wanita karier gigi coklat, dan XB kecil Y atau pria dengan gigi putih. Nah, adapun catatan, wanita yang karier gigi coklat tidak memiliki gigi yang coklat, tetapi membawa gen yang menyebabkan gigi coklat, yaitu gen XB besar. Selanjutnya, pautan seks pada manusia yang kedua adalah sindrom werewolf atau jenis penyakitnya sering disebut dengan istilah hipertrikosis. Hipertrikosis adalah kondisi kelainan langka yang ditandai dengan pertumbuhan rambut terlalu cepat dan berlebih di sekujur tubuh, bahkan hingga menutupi wajah, seperti yang nampak pada gambar di samping. Nah, hipertrikosis dapat muncul pada saat lahir atau berkembang seiring dengan waktu. Berikut adalah penyebab hipertrikosis. Pada hampir kebanyakan kasus sindrom werewolf atau hipertrikosis disebabkan oleh mutasi genetik pada gen pembawa yang merangsang pertumbuhan rambut. Nah, gen pembawa tersebut terpaut pada kromosom seks atau kromosom X. Mutasi genetik ini membuat sel-sel yang biasanya mematikan pertumbuhan rambut di daerah yang tidak biasa, seperti kelopak mata dan dahi, tertinggal di dalam kondisi teraktifkan. Pada kasus hirsutisme wanita, pertumbuhan rambut lebat di seluruh tubuh disebabkan oleh warisan genetik yang menyebabkan kelebihan produksi androgen atau hormon seks pria. Baiklah sahabat biologi, contoh pautan seks pada manusia yang berikutnya adalah penyakit hemofilia yang sudah kalian lihat informasinya pada saat menyaksikan tayangan video pengantar di depan. Namun alangkah baiknya mari kita cermati kembali diagram persilangan pada penyakit hemofilia untuk mempelajari pola-pola pewarisan atau hereditas terkait pautan seks yang terjadi pada manusia. Mari kita cermati diagram persilangannya. Parental 1 terjadi perkawinan antara ibu bergenotip XH besar XH kecil, normal karier, dengan ayah bergenotip XH besar Y normal. Pada saat peristiwa meiosis menghasilkan gamet dari ibu XH besar dan XH kecil, sedangkan dari ayah XH besar dan Y. Keturunan pertama yang dihasilkan adalah yang pertama XH besar, yaitu wanita normal 25%. Yang kedua, XH besar, XH kecil, yaitu wanita normal karier, yaitu 25%. Yang ketiga, genotip XH besar Y, yaitu laki-laki normal 25%. Dan yang keempat, genotip XH kecil Y, yaitu laki-laki hemofilia 25%. Dan hemofilia itu adalah suatu kelainan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Sehingga apabila terjadi perdarahan, maka perdarahan tersebut akan sulit untuk terhenti. Baiklah sahabat biologi, pautan seks pada manusia yang berikutnya terjadi pada kelainan atau penyakit buta warna. Mari kita cermati diagram persilangan pada penyakit buta warna. Parental wanita karier bergenotip XCBX menikah dengan pria normal bergenotip XY. Keturunan pertama akan menghasilkan anak-anak dengan genotip XCBX, yaitu wanita karier 25%. Yang kedua, XCBY, yaitu pria buta warna 25%. Yang ketiga, XX wanita normal 25%, dan yang keempat XY yaitu pria normal 25%.
Berkaitan dengan penglihatan yang berhubungan dengan buta warna, maka dapat dibedakan beberapa jenis buta warna sebagai berikut, seperti yang tampak pada gambar di bawah ini. Jika dibandingkan dengan warna-warna pada penglihatan normal, maka buta warna dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah jenis deuteranopia. Yang kedua adalah jenis tritanopia. Dan yang ketiga adalah jenis protanopia. Pautan seks pada manusia yang berikutnya adalah penyakit anodontia. Anodontia adalah suatu kelainan genetik yang langka yang ditandai dengan tidak munculnya gigi gerigi. Nah, dalam istilah kedokteran, gigi tersebut disebut anodontia vera. Kondisi ini dibagi lagi menjadi 3 kelompok, tergantung jumlah gigi yang hilang. Pada anodontia kompleks, gigi gerigi tidak muncul secara keseluruhan. Sedangkan pada anodontia parsial, yang juga dikenal dengan hipodontia, adalah kehilangan kongenital untuk 1 sampai dengan 6 gigi gerigi tetap. Sementara yang terakhir adalah oligodontia, yang mengacu pada kehilangan lebih dari 6 gigi. Nah, berikut adalah pola pewarisan penyakit anodontia. Mari kita cermati persilangan berikut. Parental carrier anodontia, ibu bergenotip XA kecil, XA besar, menikah dengan ayah normal XA besar Y. Pada saat pembentukan gamet terbentuk 2 gamet pada ibu, yaitu XA kecil dan XA besar. Sedangkan pada ayah, XA besar Y. Keturunan pertama akan menghasilkan anak perempuan karier bergenotip XA besar XA kecil, anak laki-laki anodontia bergenotip XA kecil Y, anak perempuan normal bergenotip XA besar XA besar, dan anak laki-laki normal bergenotip XA besar Y. Baiklah sahabat biologi, kita masih punya contoh pautan seks pada hewan seperti pada kucing. Sifat warna rambut pada kucing terpaut pada kromosom X. Akibatnya, kucing kaliko yang berambut belang 3 selalu berkelamin betina. Namun, pernah dijumpai kucing kaliko berkelamin jantan. Kucing kaliko jantan mempunyai kelebihan kromosom X, sehingga susunan kromosom kelaminnya menjadi XXY. Nah, hal ini terjadi karena adanya non-disjunction selama induk jantan membentuk gamet. Mari kita perhatikan diagram persilangan berikut ini. Parental, induk betina bergenotip XB kecil berwarna bulu orange, kawin dengan kucing jantan bergenotip XB besar Y berbulu hitam. Pada saat pembentukan gamet, terbentuk gamet betina XB kecil dan gamet jantan XB besar Y 0. Akibat dari kondisi tersebut, maka akan menghasilkan keturunan pertama atau F1 bergenotip XB besar XB kecil Y atau jantan kaliko, dan XB kecil O yaitu betina orange. Baiklah sahabat biologi, pautan seks pada hewan yang berikutnya terjadi pada ayam. Penentuan jenis kelamin pada ayam mengikuti tipe ZW. Ayam betina memiliki tipe ZW, sedangkan ayam jantan memiliki tipe ZZ. Pautan seks pada ayam berpengaruh pada penentuan warna bulu. Warna bulu ayam ditentukan oleh gen-gen yang terpaut pada kromosom seks, misalnya gen B besar untuk bulu bergaris-garis atau yang disebut blorok, sedangkan gen B kecil untuk bulu polos. Perkawinan antara ayam betina berbulu blorok dengan ayam jantan berbulu polos akan menghasilkan keturunan berupa ayam betina berbulu polos
dan ayam jantan berbulu blorok, seperti yang tercantum di dalam diagram persilangan di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.